Minasan konnichiwa. Nihongo Corner yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan pola kalimat koshite, soyu wakede, toyu wakede, dan amarini. Secara umum, yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan pada saat menyimpulkan suatu isi atau suatu konten kepada lawan bicara. Seperti apa itu, kita ikuti penjelasan selanjutnya. Yang pertama adalah koshite. Koshite digunakan untuk menyimpulkan isi kalimat atau cerita yang sudah didengar sampai akhir, sampai saat ini. Dan koshite ini seringkali dirangkaikan dengan koshite nani nani noda atau koshite nani nani wakeda. Ya, jadi ada noda atau wakeda di akhir kalimatnya. Nah, sambil menyimpulkan juga melanjutkan ke tema berikutnya. Contoh kalimat pertama, koshite futatsu o hikaku shite miru to dono bubun ga chigau ka ga yoku wakaru. Nah, kalimat ini tidak serta-merta diucapkan, tidak hanya kalimat ini. Tentu sebelumnya sudah ada pembicaraan, sudah ada hal yang disampaikan. Nah, setelah pembicaraan itu selesai baru disambung dengan koshite nani-nani. Ya, artinya koshite dengan begini gitu ya. Sebelumnya dia sudah ada proses, itu sudah ada apa yang dibicarakan. Dengan membandingkan keduanya seperti ini, kita akan tahu bagian mana yang berbeda. Jadi sebelumnya sudah ada proses banding membanding, hikaku suru gitu sebelumnya, dan di sini dia menjelaskan kembali, pertegas kembali bahwa dengan membandingkan keduanya seperti ini kita akan tahu bagaimana atau bagian mana yang berbeda. Contoh kalimat selanjutnya, koshite wagasha wa shijou o kakudai shite kita wake desu. Di sini ada kosakata wagasha. Waga itu menunjukkan saya, kami, kita ya. Jadi koshite dengan begini perusahaan kami. Jadi dia sebelumnya sudah ada penjelasan atau segala macam bahwa perusahaannya itu sudah dilakukan pelebaran atau perluasan, diperbesar gitu ya. Jadi di sini di akhirnya dia sampaikan koshite wagasha ga shijou kakudai. Shijou itu pasar ya, pasar bukan pasar dalam artian tempatnya saja, tapi pasar pemasaran gitu ya. Wagasha itu itu menunjukkan kami ya. Wagasha itu artinya perusahaan kami, kakudai itu memperbesar. Jadi dengan begini perusahaan kami sudah memperlebar atau memperluas pasar. Koshite 21世紀の幕が開いたのですが、この新しい世紀はどんな飛躍年になるのでしょうか。Ya, jadi koshite dengan begini, ini sebelumnya sudah ada pemaparan tentang perubahan abad, di sekarang masuk ke abad 21. Di sini di akhirnya dia semacam ditutup gitu dengan sebuah kesimpulan. Koshite dengan demikian ya, niju seiki no maku ga, jadi maku itu sebetulnya tirai ya. Jadi tirai abad 21 ini sudah terbuka. Hiraita no desu ga, kono atarashii seiki wa, jadi abad baru ini donna hyaku ne naru no deshou ka, akan menjadi 100 tahun atau abad yang bagaimana gitu ya. Jadi dengan boleh dikatakan, boleh diterjemahkan dengan demikian. Pokoknya ini merupakan sebuah kesimpulan dari pembicaraan yang sebelumnya. Selanjutnya adalah penggunaan soyu wakede dan toyu wakede. Ya, perbedaan soyu wakede dengan toyu wakede, biasanya kalau soyu wakede itu masih menyambung dengan kalimat sebelumnya, jadi tidak titik, itu masih menyambung, hanya koma saja. Tapi toyu wakede biasanya sudah titik tapi masih ingin menyambungkan gitu ya. Penggunaan soyu wakede dan toyu wakede ini dalam konteks dengan alasan atau dengan latar belakang seperti itu ya. Jadi sebelumnya sudah disampaikan berbagai latar belakang atau berbagai masalah. Nah, biasanya ini digunakan pada saat closing, pada saat menyampaikan kesimpulan akhir setelah penjelasan yang panjang gitu ya. Jadi ya agak mirip-mirip dengan koshite, tapi hanya kalau ini lebih menutup gitu ya, lebih bahwa ini merupakan satu kesimpulan.
Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimatnya, そういうわけで、ぜひ山本さんにご協力いただけないかと思うのですが、ya. そういうわけで, jadi si penutur sebelumnya sudah menyampaikan atau memaparkan berbagai hal di sini, tetapi di bagian akhir dia ingin mempertajam apa yang ia sampaikan tadi, ingin memperjelas apa yang tujuan pemaparannya tadi. Jadi di sini boleh dikatakan ini merupakan kesimpulan. Jadi soyu wakede, dengan demikian atau begitulah, pokoknya dalam bahasa Indonesia terserah, silahkan enaknya apa kita terjemahkannya, tetapi yang jelas kita harus pahami bagaimana konteksnya, bagaimana situasinya, bagaimana nuansanya, ya. Jadi di sini soyu wakede, dengan demikian zehi Yamamoto-san ni go kyoryoku itadakenai ka to omou no desu ka. Jadi go kyoryoku suru itu, kyoryoku suru itu bekerja sama, ya. Zehi itu sebuah ungkapan pada saat kita memohon pertolongan atau memohon kerjasama atau memohon bantuan dari lawan tutur. Jadi zehi go kyoryoku itadakenai ka, dan go kyoryoku itadakeru itu, itadaku itu kan memohon sesuatu, ya. Jadi ini ditambah lagi dengan bentuk nai, ditambah lagi ka to omou no desu ga. Ini benar-benar ungkapan orang Jepang pada saat menyampaikan sesuatu itu tidak straight, ya. Jadi dia diubah dulu ke dalam bentuk negatif, kemudian ditambah to omou no desu ga. Jadi nai di sini bukan menyangkal atau bentuk negatif, ya, tetapi merupakan ungkapan pada saat kita menyampaikan pendapat kita atau meminta sesuatu kepada orang lain untuk lebih halusnya lagi, ya. Jadi lebih apa ya, kalau kata dalam bahasa Sunda itu ada istilah malapah gedang, mungkin anak sekarang ngerti nggak ya ini malapah gedang itu, jadi tidak to the point, ke sasaran, tapi dia kemana dulu supaya enak gitu. Jadi ini juga zehi Yamamoto-san ni go kyoryoku itadakenai ka to omou no desu ga, ya. Jadi soyu wakede di sini menyambungkan dari konteks kalimat sebelumnya. Jadi tidak ujuk-ujuk, ya, tidak tiba-tiba ada kalimat ini. Ini sebetulnya saya harus memberikan konteks kalimat contohnya, tapi karena di sini kok terlalu panjang, jadi saya langsung ke contoh kalimatnya saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Toyu wakede, watashi domo no hou demo hijou ni komatte iru tokoro deshite. Ya, di sini toyu wakede digunakan, penggunaannya sama dengan yang tadi soyu wakede, hanya di sini kalimatnya sudah ditutup, ya. Sudah seolah-olah selesai pernyataan sebelumnya. Dia mengingatkan kembali bahwa tujuan penyampaiannya tadi itu apa gitu. Apa yang dia paparkan itu sebetulnya maksudnya apa gitu, ya. Jadi dia katakan toyu wakede, begitulah atau demikianlah gitu, ya, boleh dikatakan seperti itu bahasa Indonesianya. Demikianlah kami pun dalam hal ini watashi domo di situ bentuk lebih menghaluskan watashi. Jadi watashi saja sudah oke, tetapi watashi domo itu lebih merendahkan, ya. Watashi domo no hou demo, no hou juga bentuk halus lagi, ya. Sebetulnya watashi demo itu juga sama, hanya itu kalimat biasa. Kalau ini ditambah watashi domo no hou demo, ya. Jadi saya pun hijau ni sangat komatte iru, sangat kesulitan. Komatte iru susah, sulit, ya. Komatte iru tokoro deshite. Kalau deshite itu biasanya bahwa teng-teng-teng itu ada menyambungkannya, bahwa dia tidak sampaikan seluruh kalimatnya gitu. Salah satu strategi komunikasi dalam bahasa Jepang biasanya tidak menyelesaikan kalimat sampai tuntas, ya. そういうわけでみんなで記事を書いて新聞を作ってみようということになった。Ya, そういうわけで, ya, dengan begitu minna de, kita semuanya, kiji o kaite, kita semua mencoba, kaite o shimbun o tsukutte miyo, mencoba untuk menulis artikel surat kabar, ya. Jadi sama dengan tadi, ini soyu wakede menyambungkan apa yang sudah dia sampaikan, lebih mempertajam tujuan apa yang ingin sebenarnya, yang maksud yang apa pemaparan sebelumnya itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan kata amari, ya. Tentu kita sudah pernah mengenal
dengan istilah amari ini karena dalam level dasar kita sudah belajar amari, dan biasanya yang kita pelajari di level dasar amari itu dihadapkan atau dirangkaikan dengan bentuk negatif. Misalnya amari oishikunai, ya. Amari oishikunai tidak terlalu enak. Amari takakunai tidak terlalu mahal. Jadi amari plus bentuk negatif artinya tidak begitu titik-titik. Nah, tetapi amari dalam level Chujokyu atau level pre-advance ini penggunaannya beda sekali dengan amari yang kita pelajari di level dasar. Karena di sini amari memiliki fungsi merupakan kata keterangan yang memperkuat tingkat atau derajat sesuatu gitu ya. Jadi justru kebalikannya ya. Amari titik-titik itu artinya boleh dikatakan sangat gitu ya, atau terlalu. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke contoh kalimat, amari di sini penggunaannya ada amari nimo plus kata sifat ditambah bentuk te atau node ya. Ada juga amari no kalau itu dirangkaikan dengan meisi atau nomina atau kata benda ya. Ini artinya sama dengan hijoni. Hijoni itu sangat ya. Nah, tingkatannya melebihi dugaan atau kewajaran. Jadi dugaan kita biasanya segini, kalau ini wah itu mah udah di luar batas atau di luar kewajaran ya. Diikuti dengan bentuk T atau bentuk no, bisa juga D atau ni ya. Dan setelah itu ada nuansa akibatnya sehingga akan menjadi titik-titik. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Kare no hanashi ga amari ni okashikute hara o kakaete waratte shimatta. Ya, kare no hanashi cerita dia itu ceritanya gitu ya. Amari ni okashikute, di sini bukan okashikunai tapi amari ni penggunaannya ditambahkan ni. Amari ni okashi. Okashi itu sebetulnya artinya aneh ya. Tetapi ada kalanya okashi juga artinya lucu gitu pada saat konteks apa sebuah cerita atau apa. Jadi ceritanya saking lucunya gitu. Jadi saking mungkin ya kita terjemahkan di sini saking lucunya hara o kakaete waratte shimata. Hara o kakaete itu sambil memegang perut gitu ya. Waratte shimata, saya tertawa. Artinya ya mungkin dalam bahasa Indonesia ya tertawa sampai terpingkal-pingkal gitu ya. Padanan dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Jepang disebutnya harao kakaete waratte shimata. Kakaeru itu memegang perut gitu ya. Ikkai no kanningu de taigaku toyu kisoku ga tsukurareta ga, kore wa amari ni kibishi sugiru toyu koe ga agatta. Shikamo gakuchou wa kisoku o kaeru ki wa nai you da. Di sini ikkai no kanningu. Kanningu itu nyontek ya. Nyontek de taigaku. Taigaku itu keluar ya, keluar dari apa? Dari sekolah atau keluar dari kuliah. Jadi ikkai no kanningu de taigaku. Sekali nyontek langsung drop out mungkin istilah umumnya ya, DO. Langsung DO. Toyu kisoku ga tsukurareta. Jadi telah dibuat tsukurareta, telah dibuat aturan bahwa sekali nyontek langsung DO. Kore wa amari ni kibishi sugiru to yu koe ga agatta. Kore wa amari ni kibishi sugiru. Koe ga agatta. Koe ga agatta itu bukan koe secara fisik suaranya naik, tapi maksudnya ada banyak suara, ada banyak pendapat ya. Banyak suara yang mengatakan bahwa ini terlalu keras ya, kibishi, terlalu kibishi sugiru. Shikashi, tetapi gakuchou wa rektor, gakuchou itu rektor, kisoku o kaeru ki wa nai you da. Ya, kisoku o kaeru, mengubah aturan. Nai kaeru ki ga nai. Ki ga nai itu enggak ada keinginan, tampaknya nggak ada keinginan. Di sini ada Yoda, disitu menyatakan tampaknya ya. Tetapi rektor tampaknya tidak ada keinginan untuk mengubah aturan. Ya, jadi di sini amari ni kibishi sugiru. Tanaka-san wa ashita joushi kara teinei ni naru mae ni taishoku suru you ni susumerareta ga, amari ni mo kiu na hanashi datta no de
sugu ni wa henji ga dekinakatta. Ini kalimatnya lumayan panjang. Tanaka-san ashita besok joshi kara oleh atasan teinen ni naru mae ni sebelum pensiun taishoku suru you ni supaya resign ya, taishoku itu mengundurkan diri, susumerareta itu disarankan. Jadi Pak Tanaka besok disarankan untuk resign sebelum ia pensiun oleh atasannya. Kira-kira begitu ya kalau kita rangkaikan. Tetapi amari ni mo kyū na hanashi datta node ya, tapi karena ya hal ini Q itu tiba-tiba ya. Tetapi karena hal ini terlalu tiba-tiba, jadi di sini penggunaan amari ni mo itu bahwa si hal ini tuh di luar kewajaran gitu kan, masa disuruh resign tiba-tiba di ininya dikasih tahunya gitu ya. Amari ni mo kyū na hanashi datta node, karena ini terlalu tiba-tiba, sugu ni wa henji ga dekinakatta, jadi sehingga tidak dapat langsung menjawab. Amari no atsusa ni doubutsuren no doubutsu tachi wa minna guttari shite ita. Atau amari no atsusa de doubutsuren no doubutsu tachi wa minna guttari shite ita. Amari no atsusa ini saking panasnya, jadi panasnya itu udah di luar kewajaran, saking panasnya. Ini boleh atsusani atau atsusade. Doubutsuren no doubutsu tachi wa, doubutsu tachi itu binatang-binatang yang ada di kebun binatang atau satwa-satwa yang ada di kebun binatang. Mina semuanya gutari itu lemes gitu ya, nggak ceria, itu gutari disebutnya. Di sini amarino karena di sini dirangkaikan dengan kata benda, walaupun atsui karena sudah diubah ke dalam bentuk sa, ini atsusa, saking panasnya gitu, panasnya itu sudah jadi kata benda sehingga harus pakai no. Hajimete jet coaster ni notta, amari no speedo ni ki o usunai sou ni natta. Hajimete jet coaster ni notta, jadi saya pertama kali naik jet coaster. Amari no speedo ni saking cepatnya atau kecepatannya sebegitu tinggi gitu ya. Saking cepatnya, kyo usinau itu pingsan ya, jadi kyo usinai sou ni natta, saya hampir pingsan. Ini bisa juga amari no speedo ni atau bisa juga amari no speedo de ya, bisa dua-duanya. Selanjutnya penggunaan amari dengan to amari nani to ya. Penggunaannya sama dengan nani sugiru to ya, kalau terlalu titik-titik, dan pola ini tidak digunakan apabila hasilnya baik. Jadi pada saat hasilnya atau kalimat di akhirnya itu kurang baik dia. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Amari muri o suru to karada ni warui kara sore kurai ni shite oita hou ga ii yo. Amari muri o suru itu memaksakan ya. Jadi amari muri o suru to kalau terlalu memaksakan, karada ni warui kara karena tidak baik untuk badan ya. Warui itu buruk ya, jelek untuk badan. Sore kurai ni shite oita hou ga ii. Sebaiknya cukup segitu saja. Jadi sore kurai itu cukup segitu saja. Kodomo ni chui suru toki amari tsuyoku shikaru to gyakkouka ni naru koto ga aru. Kodomo ni chui suru toki, pada saat memperingatkan anak ya. Amari tsuyoku shikaru to, shikaru itu memarahi. Kalau terlalu memarahinya terlalu terlalu dahsyat gitu, terlalu keras ya. Kalau terlalu keras memarahinya, gyakkouka ni naru koto ga aru, ada kalanya efeknya bisa sebaliknya. Jadi bukan nurut, malahan jadi bandel gitu ya. Jadi efeknya akan sebaliknya. Tapi tidak selalu ya, karena di sini ada koto ga aru, ada kalanya efeknya bisa sebaliknya. Muzukashi sugiru no mo komaru ga amari yasashii to yaruki ga denai. Muzukashi sugiru itu kalau terlalu sulit.
Muzukashii sugiru do mo komaru. Kalau terlalu sulit juga repot, ya, kita susah, kesulitan. Amari yasashi to tapi kalau terlalu mudah juga yaruki ga denai. Semangatnya nggak keluar, kita nggak semangat gitu, yaruki ga denai. はい、皆さん今回の勉強はここまでです。いつも見てくれてありがとうございます。質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。それではまた会いましょう。